Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan, hai umat-Nya yang setia. Renungan hari ini berjudul Penyembahan yang Mengubahkan, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, Susi duduk menangis di luar unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit, karena hatinya diliputi gelombang ketakutan yang membuatnya tak berdaya. Paru-paru bayinya yang baru berusia 2 bulan penuh dengan cairan. Dokter berkata bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bayinya, tetapi tidak memberi jaminan. Susi berkata bahwa pada saat itu merasakan dorongan yang manis dan lembut dari Roh Kudus yang mengingatkannya untuk menyembah Allah. Tanpa daya lagi untuk bernyanyi, Susi pun memutar lagu-lagu pujian dari ponselnya selama 3 hari berikutnya di rumah sakit. Dan saat ia menyembah, ia menemukan harapan dan kedamaian. Sekarang ia menyatakan pengalaman itu mengajarkannya bahwa penyembahan memang tidak mengubah Allah, tetapi pasti mengubah kita. Menghadapi situasi yang mencemaskan, Daud berseru kepada Allah dalam doa dan pujian. Mazmur 30 ayat yang ke-9. Seorang penafsir menyatakan bahwa pemazmur berdoa, memohon kasih karunia yang menghasilkan pujian dan perubahan. Allah telah mengubah ratapan Daud menjadi tarian gembira, dan Daud pun menyatakan kerinduannya untuk memuji-muji Allah pada selama-lamanya dalam segala situasi. Meski rasanya sulit memuji Allah di tengah masa-masa yang menyakitkan, tindakan itu dapat membuahkan perubahan dari berputus asa kepada berpengharapan dan ketakutan kepada iman.
Dia pun dapat memakai teladan kita untuk menguatkan dan mengubahkan orang lain. Sahabat ODB, berkat kasih karunia Allah, kesehatan bayi laki-laki Susi akhirnya dipulihkan. Meski tidak semua tantangan hidup akan mencapai akhir yang kita harapkan, Allah sanggup mengubah kita dan memenuhi kita dengan sukacita yang baru saat kita menyembah Dia, bahkan di tengah penderitaan kita. Sahabat ODB, dampak apa yang bisa Anda alami dengan menyembah Allah di tengah penderitaan? Lalu bagaimana teladan Anda dapat mempengaruhi orang lain? Mari kita berdoa. Ya Allah, ubahlah aku saat aku menyembah-Mu di tengah penderitaan dan kesulitanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.